masalah apa Bu? Saya digedein sama nenek. Jadi ibu saya sama bapak saya cerai. Nikah Bisa. sendiri. Cuman kalau saya datang ke tempat ibu, saya diperkenalkan bukan anaknya. Oh gitu. Iya. Kalau datang ke tempat Bapak, Kalau di tempat bapak saya udah terkenal anaknya. oh tetap anaknya. Dan itu yang menjadikan ibu itu jengkel walaupun nggak bisa ngomong. Sakit hati. Sakit hati. Kemudian di akhir doa, ya Allah aku mohon agar engkau jadikan anakku yang bernama, sebutkan namanya, agar dia menjadi seorang yang soleh. Amin, cukup soleh aja. Tapi ada tapinya Ustadz. Itu anak saya yang paling gede ya. Itu suami saya yang pertama. Oh. Saya udah cerai. Terus nikah lagi. Itu memang bapaknya dulu nikah lagi juga sama bandel gitu. Gimana maksudnya nggak ngerti saya. Jadi suami saya yang pertama itu saya udah cerai. Itulah dia bandel. Jadi anak ini kayaknya ngikutin ayahnya. Terus suami saya sekarang itu alhamdulillah baik. Jadi bagaimana caranya Ustadz kalau itu suami saya yang dulu saya udah cerai gitu loh. Dengan anak saya sekarang kan itu udah berkeluarga dekat sama saya gitu. Oh udah berkeluarga anaknya. Sudah. Oh ya sudah. Kalau memang anaknya sudah berkeluarga berarti memang bandel itu memang dari anaknya sendiri. Jadi anaknya dinasehatin. Benar-benar dinasehatin, kamu udah gede, kamu udah tahu sholat, kamu udah ngerti ini. Cobalah kamu jadi anak yang soleh. Hanya itu aja, nasihatin yang baik. Karena sudah berkeluarga, dia sudah lepas akil balik, berarti dia akan membawa amal solehnya dan dosanya dia sendiri. Jadi ibu nasihatin pada anak ibu tersebut agar dia menjadi anak soleh. Berikan nasihat. Tidak usah terlalu dipikirin, karena anak yang sudah lepas akil balik, dia menjalankan kesalahan atau dosa, dia yang menanggung sendiri ibu. Jadi bukan ibu. Jadi ibu nggak usah dipikir. Ibu mikir aja sama suami yang saat ini yang alhamdulillah baik. Ya sudah, nikmati aja yang kedua kali nggak apa-apa. Iya. Paham ya Bu ya? 2 kali Bu berarti ya? Nah yang kedua yang mabok. Yang maboknya ini itu sejak kecil ya Bu ya? Iya Ustadz. Kalau sejak kecil begini, ada salah satu ayah atau ibunya ibu, orang tua ibu, di mana beliau kalau marah itu diem aja, gitu. Hanya gitu aja. Dan suka marah, tapi marahnya juga ada diem dan suka marah, ada diem lagi gitu. Siapa di antara bapak ibu yang orang tuanya ibu yang seperti itu? Ibu saya. Oh ya sudah. Berarti kalau ibu ingin tidak mabuk, ibu doain, ya Allah, jika mabukku ini naik kendaraan disebabkan karena kesalahan dan dosa ibu saya yang terdahulu, saya mohon ampuni kesalahan dan dosa ibu saya. Udah itu aja. Doa terus menerus, insya Allah nanti kan enak. Tapi sebenarnya mabuk kendaraan enak loh, nggak beli kendaraan jadinya ya. Nggak apa-apa ibu, doa seperti tadi tahu? Insya Allah tahu doanya? Insya Allah. Insya Allah gampang kan ya? Doain orang tua seperti itu, mudah-mudahan Allah melepas yang dari orang tua yang terdahulu. Nggak usah nyalain orang tua, ibu senyum-senyum aja. Ya. Mudah-mudahan manfaat ya ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama lagi dengan kami di Bengkel Hati, dan bagi Anda yang baru saja bergabung dengan kami, tema kita madu sebagai obat mujarab. Dan kita akan kembalikan lagi ke jemaah yang mau bertanya. Ya, baik. Ya, itu yang di tengah silakan. Ke belakang dulu, gantian. Ibu baju kuning silakan. Ya, pakai jilbab kuning silakan. Insya Allah nanti semua kebagian. Tolong mic-nya dikasih. Ya. Langsung ya Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Andiani. Saya dari Ciledug. Saya mau bertanya Ustadz, saya udah beberapa kali operasi tapi tumbuh lagi tumor. Sekarang yang terakhir mau operasi yang di kepala. Ibu namanya siapa? Anita Handayani. Anita, Ibu Anita. Tumornya di mana Bu? Di kepala. Di kepala. Sejak kapan kena tumor? Yang terasa sakit akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini? Sakit. Ibu sudah menikah belum? Sudah. Punya putra berapa? 1.
Munculnya tumor sebelum menikah atau sesudah menikah? Sebelum menikah. Sebelum Tapi menikah. ada yang di belakang telinga sesudah menikah. Oh, jadi sebelum menikah tetap ada tumor, setelah menikah tambah lagi tumornya? Iya, Oh, tumbuh ya kayak jamur berarti tumor ya? iya. Ini yang mau operasi yang ketiga kali. Mau operasi ketiga kali? Iya, Ibu seneng operasi? enggak. Tapi kok mau operasi? Karena takut Oh, karena takut dioperasi apa takut tumornya tumbuh? tumornya tumbuh. Oh ya sudah. Ibu Anita, tumor sekarang di mana? Di dalam kepala? Di dalam kepala, di belakang telinga ada. Di dalam kepala sama belakang telinga? Iya, Cenut-cenut gitu rasanya? sakit, Saat ini kerasa? terasa. Terasa ya. Ibu kok suaranya mendesah ini kayak terasa. Jadi linu pinggang saya. Iya. Aduh. Suaminya itu kalau ngobrol itu gimana Bu? Ini Pak. Dekat aja. Tahu-tahu gabruk gitu aja. Iya sudah. Ibu Anita. Ibu Anita, Ibu Anita. Ya Allah, Ibu Anita. Ibu Anita begini. Saya mau tanya Ibu sebelum menikah apakah ada pikiran-pikiran Ibu yang kurang pas? Pikiran ya ini. Yang dipikirkan Ibu yang kurang pas terhadap orang tua ada nggak? Walaupun Ibu nggak ngomong, diem, tapi ada yang kurang pas. Yang Ibu pikirin aja. Ada Ada. Sama ayah atau Ibu? dua-duanya. Dua-duanya. Masalah apa Bu? Saya digedein sama nenek. Heeh. Jadi ibu saya sama bapak saya cerai. Heeh, Nikah pisah. sendiri. Cuman kalau saya datang ke tempat ibu, Ha-ha. saya diperkenalkan bukan anaknya. Oh gitu. Iya. Kalau datang ke tempat Bapak, Kalau di tempat bapak saya udah terkenal anaknya. oh tetap anaknya. Dan itu yang menjadikan Ibu itu jengkel walaupun nggak bisa ngomong. Sakit hati. Sakit hati. Kok kayak lagu ya? Ya sudah. Ada ya orang tua yang kayak begini ya. Tapi ya memang buat nutupin PNS-nya. kenapa Bu nggak denger saya Bu? Buat nutupin PNS-nya. Menutupi PNS loh. Iya. Kalau ada anak kan malah jadi tunjangan, dapat tunjangan. Iya mungkin nggak tahu. Oh nggak tahu ya. Ya daripada saya kasih tahu malah Ibu curiga, mending saya nggak usah ngasih tahu. Saya insya Allah tahu arahnya kemana, tapi saya nggak mau ngarah ke situ. Gini aja Bu. Ibu, saya mengajak, saya memohon sama Ibu Anita. Bu, maukah Ibu mulai hari ini setelah ketemu dengan saya, setelah ngobrol dengan saya, maukah Ibu memaafkan kekurangan, kesalahan, atau itu kalau dianggap dosa oleh Allah Ta'ala, kesalahan ibunya Ibu Anita benar-benar dilepas semata-mata karena Allah Ta'ala, mau nggak Ibu Anita? Sebenarnya mau. Kok pakai sebenarnya mau, berarti ada tapi gitu. Kalau ada sebenarnya biasanya ada tapi. Iya. Ada tapinya enggak? Ada. Ada. Apa tapinya? Tapinya apa? Iya maksudnya kayak orang-orang diperkenalkan ini Gimana, anak gimana? saya. Gitu, Mas. Gimana Bu? Tapinya kenapa? Iya maksudnya sama orang-orang sama temen-temennya kerja itu ini anak saya gitu. bukan Pinginnya anaknya itu. Kakak, iya. Oh, ya sudah kalau Ibu ingin sembuh nggak tumornya? Saya mau Mau, tanya. Pak. Kalau mau mending ngikutin nasihat saya Oh, iya, aja. Pak. Mau? Mau. Kalau mau nggak ada tapinya. Iya. Iya. Karena saya melihat ibu itu sebenarnya relatif cenderung baik. Cuma itu sendiri jengkel yang tersimpan di dalam pikiran sejak lama karena memang mikirkan kenapa ibu saya tidak mau mengakui saya sebagai anaknya, kan itu aja. Iya. Saya memohon pada Ibu Anita, Bu, mohon dimaafkan kesalahan dan dosa ibu kalau itu dianggap dosa oleh Allah Ta'ala. Kalau ibunya Ibu Anita belum mau mengakui Ibu Anita itu anaknya, maksud saya seperti itu.
Paham enggak maksud saya? Paham. Jadi ibunya Ibu Anita mau mengakui Ibu Anita itu anak kayak bukan anak, kayak anak tante, anak bude, anak pade, biarin aja. Enggak usah dipikirin, enggak usah dipikirin di sini. Mau? Iya, mau Pak. Ikhlas karena Allah, jadi enggak usah mikir jengkel sama ibu. Biarkan urusan ibu yang tidak mau mengakui Ibu Anita itu anaknya, urusannya pada Allah bukan pada Ibu Anita. Mau? Iya.